Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh digitalisasi dalam kehidupan masyarakat terhadap tingkat literasi di Indonesia. Kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan next Caisa Amira Asil, ada Diva Soraya, ada Muhammad Sadam, ada saya sendiri Danu Pudio, dan ada Safira Aulia Hanifah. Next. Oke, yang pertama ada era digital dan literasi. Kalau mendengar kata era digital dan literasi, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Yang pertama, era digital itu apa sih? Era digital ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan membuat kehidupan manusia cukup bergantung pada teknologi. Sedangkan kalau literasi merupakan sebuah kemampuan atau pemahaman manusia dalam menganalisa dan mengolah informasi berupa pengetahuan dalam berbagai hal. Nah, kemajuan teknologi telah membantu kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Banyak banget perubahan dalam kehidupan manusia yang pada akhirnya itu bergantung pada teknologi karena perkembangan teknologi sendiri yang pesat, terutama pada masa pandemi ini. Kehadiran pandemi ini juga membuat manusia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dan mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Keterbatasan mobilitas menjadi permasalahan bagi semua kalangan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, dengan menggunakan teknologi, segala kebutuhan dan kegiatan manusia dapat teratasi meskipun dalam keterbatasan. Misalnya dalam pendidikan, segala kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Hal ini membuat para guru dan pelajar dituntut untuk memiliki dan menggunakan teknologi. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah masih banyaknya orang yang belum mengerti teknologi, bahkan tidak memilikinya. Nah, kalau untuk perkembangan literasi di era digital, khususnya di Indonesia sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah, bahkan hampir menyentuh urutan terakhir. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. Perkembangan literasi menjadi sangat penting diperhatikan, karena literasi merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki setiap individu untuk menjalani hidup yang di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sebenarnya Indonesia ada di peringkat berapa ya dalam literasi. Nah, hasil survei dari riset World's Most Literate Nations tentang minat baca menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Selanjutnya, menurut data yang diperoleh dari UNESCO, minat baca masyarakat hanya sebanyak 0,001% atau setara dengan 1:1000 peminat. Next. Nah, di sini kita bisa tahu nih faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Yang pertama, tidak ditanamkan kebiasaan membaca sejak dini. Sejak kecil kita memang diajarkan untuk bisa membaca dan menulis. Namun, apakah sejak dini kita ditanamkan kebiasaan membaca? Mungkin hanya diterapkan oleh beberapa orang saja, namun tidak diterapkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian adanya rendahnya keinginan masyarakat dalam literasi. Jika tidak adanya keinginan, maka akan sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Kemudian tidak adanya role model yang berpengaruh. Zaman sekarang sudah ada banyak sekali influencer ternama yang bergerak dalam bidang manapun. Tapi belum ada influencer yang bisa menggerakkan banyak masyarakat dalam melakukan kegiatan literasi. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu sulitnya akses dan fasilitas yang bisa disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada berkembangnya teknologi membuat orang hanya membaca title atau clickbaitnya saja dalam sebuah artikel atau bacaan. Bisa dibilang hanya membaca sekilas tanpa tahu makna yang terkandung di dalamnya. Maka hal tersebut belum bisa kita sebut sebagai literasi. Next. Selanjutnya ada pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Seiring berkembangnya era digitalisasi saat ini, banyak ditandai dengan adanya dampak ataupun pengaruh yang mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, yang ditandai dengan kekuatan sebuah media sosial yang memiliki jangkauan yang sangat luas. Dampak yang banyak dijumpai di sekitar kita adalah ketergantungan akan teknologi yang menyebabkan kita terus-menerus bergantung pada gadget. Hal ini bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia yang lebih terbiasa dengan gadget mereka daripada membaca, serta bisa mempengaruhi perilaku dan kebiasaan mereka yang semakin serba cepat.
Yang seharusnya dengan meningkatnya perkembangan digitalisasi saat ini, serta luasnya jangkauan informasi yang memudahkan kita untuk mengakses suatu informasi atau bacaan di berbagai platform, namun kenyataannya itu tetap tidak meningkatkan minat baca atau budaya literasi di Indonesia. Padahal infrastruktur pendukung literasi di Indonesia bisa dikatakan cukup baik. Akibat dari rendahnya minat membaca ini juga bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari mudahnya penyebaran berita hoaks, disinformasi hingga provokasi. Rendahnya minat membaca di era digital ini juga tentunya tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja seperti kurangnya kesadaran dan keengganan membaca di dunia digital, tetapi juga kurangnya motivasi dalam membaca dan kesadaran diri untuk mengakses bacaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca atau budaya literasi di Indonesia di era digitalisasi seperti saat ini. Next. Oke, minat baca yang rendah di Indonesia merupakan salah satu alasan mengapa kualitas pendidikan di Indonesia tidak setinggi dengan negara yang lain. Karena minat baca yang tinggi sebenarnya sangat mempengaruhi dengan kualitas pendidikan yang ada. Jadi apabila para pelajar memiliki minat baca yang tinggi, maka bisa dipastikan kualitas pendidikan di suatu negara itu tinggi. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi maupun saran terkait hal ini. Salah satunya, bila kita menggunakan negara lain sebagai contoh, di Australia bagian selatan, pemerintah daerahnya menyelenggarakan Premier's Reading Challenge atau tantangan membaca dari premier atau kepala pemerintahan tertinggi. Kegiatan ini berupa tantangan untuk membaca beberapa buku dalam suatu periode tertentu yang ditetapkan kepada anak dengan kategori yang berbeda, sesuai dengan level seseorang anak. Departemen Pendidikan dan Sekolah di Australia juga menumbuhkan minat baca sejak usia anak yang masih belum bisa membaca. Mereka juga menerapkan reading journal atau catatan harian anak tentang buku yang telah dibaca setiap harinya dan akan diperiksa oleh guru pada akhir bulan. Apabila mereka dapat membaca 25 buku dalam sebulan, maka mereka akan mendapatkan penghargaan. Next. Nah, terkait dengan minat baca, perpustakaan pastinya akan menjadi tempat utama untuk mendapatkan buku yang kita ingin baca. Perpustakaan harus menjadi tempat yang nyaman dan sesuai dengan orang yang ingin membaca. Sebagai contoh, terdapat perpustakaan anak yang merupakan cabang dari perpustakaan di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dibangun khusus untuk anak-anak. Perpustakaan ini mempunyai tembok berwarna cerah dan penambahan dekorasi lukisan menarik untuk memberikan visual yang menarik bagi anak. Fasilitasnya berisikan ruang koleksi, ruang baca, ruang bermain, ruang mendongeng, dan fasilitas pendukung lainnya. Perpustakaan ini bertema taman bermain yang bertujuan membuat anak-anak betah dan nyaman di dalam perpustakaan tersebut. Hal ini bisa kita terapkan lebih banyak di perpustakaan-perpustakaan lainnya di Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, apakah digitalisasi mempengaruhi tingkat literasi masyarakat di Indonesia? Namun sebelum itu, saya akan merangkum semua yang dijelaskan tadi. Next. Yang pertama, rendahnya literasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti berkembangnya teknologi digital. Berkembangnya teknologi digital itu tentunya memberikan pengaruh positif, namun juga memberikan pengaruh negatif, khususnya di dalam hal literasi. Perkembangan teknologi di era digital lebih digunakan untuk bersenang-senang semata. Walaupun teknologi semakin berkembang di era digital ini, kebanyakan masyarakat lebih menggunakannya untuk bersenang-senang, seperti bermain sosmed ataupun bermain game. Maka dari itu diperlukannya beragam solusi untuk meningkatkan literasi di Indonesia oleh pemerintah maupun masyarakat seperti yang sudah dijelaskan oleh Danu tadi, mengikuti cara-cara efektif yang dilakukan negara lain ataupun cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah digitalisasi mempengaruhi tingkat literasi di Indonesia? Tentu saja digitalisasi memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku membaca atau tingkat literasi di Indonesia yang semakin menurun dan dapat berefek dalam banyak hal. Tapi hal tersebut masih bisa diatasi dengan beragam solusi, contohnya jika masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk lebih sering membaca hal-hal yang baik dan juga berguna untuk kedepannya. Next. Demikian, terima kasih banyak telah menyaksikan
presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.